yang dikatakan bahwa suatu hari nanti akan tampil gereja yang anggotanya semua adalah anak-anak sulung. Saya kaget waktu baca Ibrani 12. Gereja yang anggotanya semua anak-anak sulung. Saya cari rahasia itu. Ternyata gereja yang anggotanya anak-anak sulung, gereja itulah yang mampu mengalahkan setan dan antikris di dunia ini, saudara. Di kitab Wahyu disebutkan itu. Nah, ternyata saya harap kalimat ini memperjelas pengertian saudara. Dengarkan, ternyata semua anak pertama belum tentu anak sulung. Saya ulangi, semua anak pertama belum tentu anak sulung. Coba pikir baik-baik. Lalu apa bedanya anak pertama dan anak sulung? Beda. Alkitab menyebutkan bahwa itu beda. Anak pertama, maaf saya ngomong belak-belakan saja, kalau ibunya sudah tidak perawan sebelum mengandung dan melahirkan anak pertama, maka dia bukan anak sulung. Anak sulung itu kalau dikandung oleh seorang perawan, dan tanda adalah selaput darah itu. Itu sebabnya mengapa setan merusak pernikahan dengan free sex. Karena setan tahu untuk mengalahkan mereka hanya anak-anak sulung. Sebelum anak-anak sulung lahir, mereka hancurkan papa mamanya dulu. Dengarkan ini gereja Tuhan. Hai gadis-gadis, jaga selaput keperawananmu. Hanya sekali engkau miliki, dan hanya suamimu yang boleh memecahkannya. Maka itu mengapa ada hukum Kejadian 1:28. Mengapa? Diberkati dulu baru ada seks. Mengapa gereja? Dengarkan, satu-satunya agama di dunia ini, saudara, satu-satunya agama yang dalam ritual perkawinannya ada 3 kata penting yang tidak dimiliki oleh agama apa saja di dunia. Hanya di dalam kekristenan ada kalimat ini: peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Lihat 3 kata ini: peneguhan, pemberkatan, dan kudus. Agama apa saja di dunia tidak pusing barang itu, sebab Tuhan mereka tidak memberi hukum kekudusan, hanya Tuhan kita. Maka itu pada abad pertengahan yang lalu, gereja di Eropa untuk membuktikan kebenaran firman itu dipakailah cadar penutup wajah pengantin perempuan. Dalam tradisi gereja, kalau pengantin perempuan tidak perawan, cadar nggak boleh ditutup, harus dibuka, sehingga orang tahu bahwa dia tidak perawan. Mengapa gereja begitu tegas waktu itu? Saudara, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Di tanah Kristen ini ada begitu banyak anak, baik anak laki maupun anak perempuan, memakai fam mamanya. Ada anak-anak yang pakai fam neneknya. Dulu saya tidak mengerti. Saya pelayanan di Minahasa sejak tahun 74. Rumah sudah dibongkar. Di depan GSJ Akumaluntung itu, di rumah keluarga almarhum Tuera, itu sekretariat pelayanan kami tahun 74. Dulu belum ada mobil banyak, cuma HIS. Kalau kami pelayanan ke Air Madi di atas, ke Suaan, ke Syukur, ke Kauditan, kami pulang jalan kaki, hanya bawa Petromak tahun 74 itu. Kami sudah masuk sampai ke kampung-kampung, ke Matungkas, ke Kelawon, sampai ke Tombatu. Wah, susah sekali. Dari Manado sampai Amurang saja tahun 74 itu 8 jam. Harus dorong bis lagi.
Saudara, ketika saya meneliti keadaan Minasa ini, saya heran mengapa di tanah Kristen ini begitu banyak anak-anak yang pakai fam mama atau fam oma. Ternyata tidak jelas maaf siapa bapaknya. Berarti di tanah Kristen ini sedikit sekali keturunan ilahi. Hanya ada satu di antara dua. Kalau bukan keturunan ilahi, berarti itu keturunan monster. Itu sebabnya kecil-kecil sudah jahat anak-anak itu. Saya mau ungkapkan ini kepada saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, saya ingin bagikan kebenaran ini. Kalau ada yang sudah hamil sebelum menikah, jangan dikawinkan dulu. Teliti baik-baik, ini main-main atau beneran? Karena dalam pelayanan saya sebagai gembala, melihat banyak yang hamil sebelum nikah, saya nggak akan nikahkan. Saya akan bawa 2 orang tua untuk datang baik-baik. Ternyata hampir 80% anak-anak itu jawabannya, kami tidak sengaja. Nah, kalau tidak cinta lalu dipaksa tinggal serumah, itu neraka. Maka itu kenapa semua anak-anak pertama dari perkawinan yang hamil duluan, anak itu jadi nakalnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau papa mamanya ribut, anak itu disalahkan. Karena tidak cinta, tinggal satu rumah. 99% catat ini, perkawinan yang hamil sebelum nikah 3 bulan paling cepat, 3 tahun paling lambat pasti cerai. Pasti cerai. Kenapa? Karena memang tidak cinta. Karena main-main tadi itu. Nah, orang tua mana yang akan bangga lalu cerita ke orang-orang, oh anak kami baru cerai kemarin. Ini orang tua gila betul. Maka itu sebelum anak-anak kita cerai, sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Boleh pacaran, tidak larang, tapi jaga kekudusan, karena itu hukum yang pertama. Jadi kalau memang tidak cinta, jangan dinikahkan. Saya beritahu kepada orang tua baik-baik, lalu pihak laki yang bertanggung jawab untuk membiayai biaya kelahiran anak itu, tapi tidak dinikahkan. Sampai waktu akan membuktikan jodoh atau tidak. Karena kalau dipaksakan nikah, korbannya banyak. Korban pertama adalah 2 orang itu cerai. Tidak mungkin bisa kawin lagi kalau kawin lagi melanggar Tuhan. Korban kedua adalah si anak menderita. Korban ketiga dan keempat adalah orang tua berdua, malu anaknya cerai. Maka itu sebelum jatuh banyak korban. Tolong gereja, jangan kawinkan walaupun sudah hamil. Teliti baik-baik. Kejadian 6 adalah pasal yang mengerikan, saudara. Kita pasti tahu kisah Nuh. Terjemahan dalam Alkitab bahasa Indonesia sangat salah. Ketika dikatakan maka pada masa itu lahirlah orang-orang perkasa, orang-orang raksasa di bumi. Kelihatannya positif, ternyata tidak. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari begini, di zaman Nuh itu kawin campur dan kawin ngawur. Ngawurnya di mana? Sama-sama anak Tuhan, tapi selama pacaran tidak kudus. Campurnya di mana? Karena dikatakan di Kejadian 6 itu anak-anak Tuhan birahi dengan anak-anak manusia. Siapa anak-anak manusia? Siapa anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan itu seluruhnya keturunan Set. Karena Set adalah orang pertama setelah kejatuhan yang mulai memanggil nama Tuhan. Anak-anak manusia itu seluruhnya keturunan Kain. Dengarkan gereja Tuhan, kawin campur bukan warna kulit, bukan suku,
sapi kawin campur karena Maleakhi 2:15.